Oke, jump into, ayo lompat sini, ini dangkal kok. Kita akan awasin, tenang aja, dan kita selfie, kita akan foto. Jump off the boat, injek. You've just destroyed, dan mungkin itu butuh 150 tahun untuk recover. So, you know, it's not just about us enjoying the beautiful reefs. It's about us protecting it, karena itu juga rumah buat ratusan ribuan spesies lain. Itu juga ada sistem dengan matahari untuk photosynthesis, karena itu single cell organism, dan itu produce oxygen. Lebih banyak oksigen dibuat dari terumbu karang dan single cell organism dibanding semua pohon di dunia. Thank you, Hames. Kita mulai dengan pantun. Pergi diving ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Cakep! Surga bawah laut mempesona dunia. Cakep! Waktunya ngobrol di podcast Wonderful Indonesia. Cakep! Bareng Hamis Daud, suami Raisa. Thank you for inviting me. Wisata bahari yang lebih cocok dengan post-pandemic tourism yang more customized, localized, personalized, and way smaller in size. Itu yang jadi andalan kita ke depan. So, you have been very active di sustainable and quality type of tourism. Semua orang datang ke Indonesia tuh bukan untuk lihat high rise atau destinasi gedung atau kalau mereka misalnya mau lihat seperti itu kan ke Eropa, Eiffel Tower, London, Big Ben. Mostly yang ke Indonesia tuh untuk menikmati alam kita, budaya kita. Ya, negara kita tuh paling berwarna. It's so colorful, it's so important. Tapi kalau misalkan kita ada sistem yang ada license untuk jadi tour guide atau dive guide yang benar-benar mengajar sepenting apa sih alam ini, nggak boleh diapain, atau a standard of education to the tourism, education to protect the species atau the lingkungan, and give tourism a better experience. Bukan cuman ayo terima 30 tamu nih yang nggak pernah diving, nggak pernah ke laut, terus oke, need goggles nih, mask, ini snorkel, go for it, nanti kita awasin. Sedangkan karangnya diinjek-injek, terus nyampah, atau kita harus mikirin long term ya, jangka panjang. What's that little visit? How long is that gonna take the reef to recover gara-gara itu? I feel like dengan tour guide bisa kasih experience ke tourism jauh luar biasa. Kalau mengajar tentang sejarah tempat itu, budaya, itu bakal everlasting memories. Dan itu bahkan bikin orang balik lagi. Tour guides bisa berperan lumayan penting sih, you know. Lebih penting dari sekarang. They're already important, sudah penting. Cuman I feel like they could be so much more effective in protecting and giving tourism encouragement to come back. Kita mesti provide training, kita mesti provide capacity building, upscaling dan rescaling dari the ecosystem, in particular the guides. Nah, kita nih sekarang punya 5 destinasi super prioritas nih, Hamish. Dan sebagian policy design ini dibentuk untuk memastikan kita punya destinasi kelas dunia selain Bali. Nah, salah satunya adalah Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, Mandalika, dan Danau Toba. Dari 5 ini, can you give an overview, kalau boleh, one top sustainable issues yang perlu kita address di masing-masing destinasi? Ini semua tempat yang luar biasa. This is a destination spot. Orang yang lagi googling Indonesia, mau kemana nih untuk 2 minggu liburan kita akhir tahun, ya bakal muncul. Karena banyak yang cinta dengan Bali. Bali is the magic of Bali. You can't beat Bali. But there's 17 ribuan pulau lain juga yang ada magicnya. Borobudur,
seventh wonder of the world, keajaiban dunia, yang sempat hilang selama 400 tahun. Yeah. The architecture, the angle, kok bisa sih ini dibuat gitu kan? This is an incredible place. Dengan di Magelang yang sampai sekarang juga it's beautiful. The energy yang ada di Borobudur ini ya, people datang dari bukan cuma domestic, bukan Asia Tenggara, but all over the world to experience that. Itu cara ngebayang gimana sih bikin itu. You know, it's quite fascinating archaeological phenomena kalau kita ngomongin Borobudur. Dan sempat hilang 400 tahun loh. Iya, baru di unearth kan. Isn't that incredible? Ya. What else? We got Ini Labuan Bajo, Hamish, yang top left corner. yeah, I mean we've got the Komodo Islands is something yang it's the dinosaur, it's the home of the dinosaurs. You know, itu satu spot destinasi. Sekarang udah dibikin jalan ya, udah dibikin tangga. Yeah. Itu juga disiapin pathway yang lebih gampang untuk mungkin orang usia, untuk keluarga. Jadi itu mungkin bisa ratusan orang yang jalan di situ setiap hari. Jadi bagus disiapin untuk pariwisata, ada tempat-tempat foto. This spot looks amazing. Look at that. It's like a painting. Betul. It's like a Jurassic Park painting yang ada dinosaurs di pulau tetangga. Jadi kan kita mendapatkan banyak pertanyaan, terutama dari para pecinta lingkungan hidup tentang rencana pembangunan di Labuan Bajo. Dan kita memang mengarahkan ini ke nature and culture, dan konsepnya memang nggak bisa banyak orang ke sana. Karena memang the footprint-nya juga nggak bisa menampung masses gitu. It's gonna be a premium atau super premium locations yang akan mengedepankan quality and sustainability. This is probably something yang mesti kita bantu untuk terjemahkan ke dunia luar, karena khawatirannya adalah kita menghancurkan Komodo and the ecosystem and the habitat. Exactly. Ini kan tantangan buat Bapak sebenarnya tim. Bagaimana caranya siap-siap nih untuk terima tamu sebanyak itu? Apakah alam itu bisa terima? Apakah sudah siap dengan infrastruktur, dengan maksudnya ya tempat seperti ini bukan hanya daratan, terrestrial, tapi marine juga, lautan juga. Itu nggak bisa terima kayak ratusan live on board atau ratusan atau ribuan turis yang jalan-jalan. Mungkin harus dibatasin. There's a certain limit. Of course there has to be a certain limit. There's no way nature can handle diinjak-injak sebanyak orang itu. Mungkin tanpa orang sadar, nggak sengaja mungkin nyampah atau bad habit banget dengan kita banyak turis yang suka coret-coret, yang suka bawa pulang sesuatu, mau itu batu atau apa, atau do you know what I mean? So there has to be yang tadi saya bilang yang berperan sangat penting adalah guide. Guide, mau itu park rangers, ticketing organization, karena itu yang selain menjaga lingkungan alam, kita juga harus prioritaskan safety. So those are the things. Kalau misalkan kita bisa kontrol seberapa banyak orang di situ, kita bisa amit-amit nggak ada yang terjadi. Tapi something happens, kita bisa kontrol. Kita tahu nih nama-nama orang yang di situ. For example, sempat mendaki Rinjani. Yeah, beautiful. Tapi banyak sampah. Not just that, sempat mendaki Rinjani. Pas nyampe ke puncaknya, biasalah kita foto rame-rame dengan pelang yang berapa meter di atas sea level. Pas mau turun, baby Rinjani meletus. Kita lagi di puncaknya, meletus. Bandara ditutup 3 hari, ada 430 orang missing, yang nggak ditemukan, pada kabur semua, kan kita lari dong, kan itu lagi mau meletus, itu meletus. Untungnya the sulfur phosphate yang naik ditiup sama angin bersahabat sama kita. Jadi kita lari ke sini, anginnya ketiup ke sini. Dan there was no control on nama-nama orang yang mendaki hari itu, safety, evacuation,
nggak ada yang. I think this is something yang harus. After the pandemic, everybody wants to come here. Karena gini, after during the pandemic, semua orang assessment kesehatan, lifestyle, nature. Everyone's gonna come back to Indonesia, man, to go diving, enjoy tempat-tempat seperti ini. Ini Likupang. This is one of yang paling sedikit diketahui dari 5 destinasi super prioritas, tapi ini di Sulawesi Utara. Dan mungkin ada advice nggak kepada kita, karena Likupang ini sangat, mungkin boleh dibilang belum banyak orang yang ke sana, tapi super beautiful dan sangat cocok untuk pengembangan customized tourism like sports tourism atau nature-based tourism. Likupang is beautiful. Yeah. Becomes beautiful. And satu tempat yang sejarahnya luar biasa loh. Ini yang benar-benar bikin tempat ini yang mungkin orang datang cuma lihat satu pulau yang kurang develop atau kurang berkembang atau masih natural. Yeah. Tapi sejarahnya ini tempat mereka tuh orang-orang keras loh. Budayanya kan warriors yang ngelawan penjajah yang datang. Dan it's quite fascinating. I mean, my advice is mungkin kalau bisa dijaga ya budaya itu. Yeah. Banyak sekali saya lihat di situ dan banyak yang datang ke saya juga, yang orang-orang lokal yang minta tolong, jangan dong bikin perumahan di hutan ini karena ini hutan adat kita yang sudah ratusan tahun di keluarga kita. Tapi mau dijadiin development apa gitu. This is just something that I just feel like we have to protect, not just the nature but the people and the budaya karena cuma ada di situ aja. Okay, we'll jump to Mandalika, the site of World Superbike dan MotoGP, dan ada sekarang sirkuit berkelas dunia di Mandalika yang nggak terlalu jauh dari Rinjani. Mandalika, Lombok, it's been such a talked about development for so long, you know. NTB itu juga satu daerah yang benar-benar pengen banget. What an amazing project, Mandalika. Cuman itu dia, you know, we have to make sure that everything around it is protected. This stays protected. The people stay protected. What an amazing idea to have a racetrack in one of the most beautiful places in our country, gitu kan. Jadi kayak, jujur saya belum pernah ke Lagoon ini. Cuman sekitar sini banyak pantai-pantai indah, banyak perkampungan adat yang menarik juga. So ya kita harus make sure ada sinkron dengan masyarakat, dengan development yang akan terjadi sekitarnya. Last but not least, ini super volcano eruptions that happens hundreds of thousand years ago, Danau Toba. This is one of the most beautiful places. This is like an exotic European Alps in the summertime. Iya benar ya. Iya kan? Kayak Swiss gitu ya. Tapi lebih exotic. And much better. And the people are cool. It's got so much depth in apa yang terjadi di situ. It's a volcano. It's the deepest volcano crater in the world. In the world. Iya. And di Indonesia, dan itu kayak kalau nggak salah sekitar 9 kali lebih brutal dibanding Krakatau. Iya, betul. I mean, Krakatau aja itu menggoyang bumi kita 11 detik. This created extinction. This is an incredible history. Dan ini 3 kali terjadi kan, 750.000, 400.000 tahun yang lalu, dan terakhir 80.000 tahun yang lalu. Dan ini masih aktif ya? Masih aktif, dan ini sudah di-label UNESCO Global Geopark. It has to be. Jadi, these are 5 super priority destinations. Tugas saya waktu ambil tanggung jawab ini, Pak Jokowi pesan, ini 5 destinasi super prioritas, develop dari segi kualitas, dan bangun bukan hanya infrastructure tapi events that promote nature and culture. Dan ini sudah hampir 1 tahun nih kita develop, dan mudah-mudahan hasilnya walaupun di tengah COVID kita sudah bisa menunjukkan hasil yang cukup bagus. Nah sekarang saya mau ada pertanyaan, kan Hamish udah punya pengalaman yang sangat dalam di diving, dan udah diving
sejak usia 9 tahun. Where are the beautiful spots? I know banyak banget, tapi mungkin top 3. Terus gimana caranya diving ini achieve a different set of achievement in terms of sustainable development goals. Ini kan negara maritim ya, we're surrounded by ocean, not land. Kalau buat ngomongin tempat favorit saya, ada puluhan sih. 5. I mean, we have the most, kita punya lautan paling penting di dunia. Dengan perubahan iklim, dengan ini semua, nggak ada yang punya terumbu karang atau lautan yang sekaya. Kalau kita ngomongin marine biodiversity, yang sekaya Indonesia, itu kita punyanya istilahnya tuh kayak Mekahnya diving. Yeah. Semua divers tuh, the bucket list itu ke Indonesia. It's not 7 keajaiban dunia, the world, the Great Barrier Reef. Itu udah nggak ada. Yang ada yang paling kaya itu di Indonesia, di Papua. I want to promote Papua. I want to promote it so bad. It's like Papua itu kayak Mekahnya diving yang saya bilang tadi. Kalau orang pergi umroh atau haji itu kan paling nggak belajar sholat, belajar wudhu, belajar respectful of the religion. It's the same thing. If you go to Papua, you gotta learn how to dive. Yeah. Kalau cuma mau selfie cantik untuk social media, there's ratusan pantai yang lain. Ada Bali, Belitung, ada banyak tempat. There's so many islands, yang untuk foto cantik. Tapi kalau mau ke laut untuk diving, ya the pinnacle, the best part in the world itu emang Papua Barat, the best. Dibilang 1 meter persegi biodiversity di Papua Barat itu sama aja dengan 1 kilometer persegi di Bahamas. Wow. That's how important our reefs are. Jadi kalau bawa satu paket dengan mungkin 20 pariwisata yang datang yang mungkin bukan salah, cuma nggak ngerti. Oke, jump into, ayo lompat sini, ini dangkal kok. Kita akan awasin, tenang aja, dan kita selfie, kita akan foto. Jump off the boat, injek. You've just destroyed, dan mungkin itu butuh 150 tahun untuk recover. So, it's not just about us enjoying the beautiful reefs. It's about us protecting it, karena itu juga rumah buat ratusan ribuan spesies lain. Itu juga ada sistem dengan matahari untuk photosynthesis, karena itu single cell organism, dan itu produce oxygen. Lebih banyak oksigen dibuat dari terumbu karang and single cell organism dibanding semua pohon di dunia. Well, you know this. And it's kita punya, selain hutan basah terpadat, we also have the most biodiverse ecosystem di lautan in the world. I mean, it's something we have to consider long term, not just short term. Saya lagi cari referensi karena saya dive di ada tempat namanya Cape Cree yang menurut dive guide-nya bahwa itu spot yang paling diverse dari segi marine lives, marine biodiversity, dan kalau nggak salah di spot itu aja ada 295. Terus setelah di study lagi sekitar 10 tahun setelah itu malah nambah gitu loh. Jadi I can imagine bahwa memang spot-spot seperti itu harus betul-betul hati-hati kita kembangkan, dan memang we have to balance it. We have to balance between providing jobs for ekosistemnya maupun kita, dan menurut saya bisa, karena kita bisa juga memberikan nilai tambah daripada kunjungannya, dan pemerintah mestinya memfasilitasi di situ. Exactly. Kita nggak ada yang jahat. Kita cuma banyak yang nggak tahu aja. You know what I mean? And I think the big challenge for Bapak and your team and all of us is to push towards quality tourism, not mass tourism. That's precisely what we want to do. So I think we're on the right track. Cuman saya juga kita juga beruntung mungkin kalau kita lihat positifnya pandemi ya. Kita ada waktu nih untuk step back and assessment ulang cara kita hidup,
sampah yang kita akumulasi, maksudnya that we generate, it's nature, it's health, it's looking after our country for the better, for the next generation. Sehat lah, paling penting lah. Exactly. Nah ini sekarang kita pivot ke surfing. Hamis kan suka surfing juga. Ini juga surganya surfer. Katanya selain diving belum lengkap sebagai seorang surfer kalau belum nyobain ombaknya di Indonesia. Nah, kira-kira kalau dilihat spot-spot kita dari Sumatera sampai ke Jawa dan other parts, itu yang paling low hanging fruits itu di mana yang bisa kita kembangkan dengan konsep sama quality and sustainability tourism. Kita punya ombak yang terbaik di dunia, di Indonesia. Surfer itu akan datang no matter what. Surfers selalu akan datang because it's the adventurous spirit of surfing. Yeah. Mereka tuh cuma nggak nyari orang, masalah, mereka cuma cari ombak. Lautan yang bersih, ombak yang perfect. Untuk kembangin satu ombak susah, Pak, karena nggak ada dua ombak yang sama. Setiap ombak di Indonesia tuh punya kualitas beda-beda, tergantung dengan direction swell, badai di laut, dari bagian mana. It's a lot that has to synchronize untuk bisa dapat surf yang bagus. You know, susah untuk pilih satu tempat yang kita harus naikin karena spot itu mungkin bagus banget untuk kayak 1 bulan, 1 tahun. Ya kita banyak pilihan. Makanya Bali juga populer sekali untuk surfer karena accessible. Mau ke timur, ke barat, tinggal nyetir aja. Iya, spotnya dari beberapa tempat. Kalau angin dari timur, angin dari barat, tinggal pindah aja, dan itu paling accessible, salah satu pulau yang paling accessible. Makanya selain ke Bali, biasanya orang ke Bali dan naik perahu, sewa perahu. Ini buat orang yang liburan ya, ke Mentawai, ke NTB, NTT. Banyuwangi juga katanya ada spot yang bagus juga ya? Ya, itu Grajigan, G-Land yang world class, dan itu semua orang tahu ombak itu. G-Land di Bali, Padang-Padang, Uluwatu, ada ratusan ombak. Rupanya juga yang di Nias, Mentawai, sampai ke Lampung, itu juga ada stretch. Lampung pesisir barat itu juga world class, saya diberitahu. Of course, dari Aceh sampai ke Lampung, sampai ke ujung-ujung Krakatau, itu ada ombak. Dan itu satu juga Pak yang kita harus jaga, itu kita harus jaga. Mungkin ini asing di banyak orang kalau saya ngomong ya, tapi kita harus jaga ombak-ombak juga. Banyak loh ombak-ombak yang bagus sekali, tiba-tiba ada dermaga yang hancurin. Dermaga termasuk rumah saya di Sumba, ombak bagus yang almarhum bapak saya temukan 40 tahun yang lalu. Dia tinggal di situ, terus dibikin dermaga di hotel, di depan Hotel Bayu Merta, pas masuk ke Pelabuhan Ratu, itu the best wave di Jawa Barat hancur gara-gara dibikin. Maksudnya ya, ini kan kita lagi mau encourage tourism. Yeah. Salah satu tourism yang dari dulu ya, dari 1950s yang consistently datang itu surfers. You know, itu juga harus kita jaga juga. Sekarang surfing Indonesia udah masuk Olympics. Ini bukan small sport. This is a global sport. Dan semua orang datang this is like the bucket list untuk semua surfer di dunia, dan surfing itu adalah the fastest growing lifestyle sport in the world. Perusahaan-perusahaan surfing dibeli sama Nike, dengan perusahaan-perusahaan gede, dengan multinational companies, karena di dunia surfing itu ada yoga, ada music, ada healthy lifestyle, ada, you know what I mean? Bukan cuma surfing, there's like a whole lifestyle to it. Yeah. Dan semua orang pecinta surfers, this is like a dream. Kita harus jaga lautan kita, pesisir kita, and the infrastructure di sekitarnya. Saya mau terima kasih karena kita do the discovery footage juga. Tapi pas saya lagi baca-baca, saya tertarik sekali dengan Yayasan Indonesia Ocean Pride yang associated sama Hamis, yang Hamis juga dirikan. Nah, selain daripada future collaboration sama kita, tapi kira-kira apa dalam rangka edukasi nih yang we could work together untuk conservation dan menjaga ekosistem laut? So much we can do together, Pak. I'm so excited that you said that. Sebenarnya tujuan Indonesia Ocean Pride itu simple.
all I'm trying to do is reconnect Indonesia ke laut. That's all I'm trying to do. Sambung kembali masyarakat ke lautan. Karena kita negara maritim. Dalam 1-2 generasi ini kita ada perubahan di budaya. Nenek moyang kita kan pelaut semua. You know what I mean? Sekarang kalau ngomongin laut, to the next person. Itu bukan lagu aja nenek moyangku seorang pelaut ya. Bukan bermaksud ke situ, cuman it's so true. It's so true dan it's banyak orang ya it's not their fault tapi nggak semua orang punya akses ke laut. You know, sekarang banyak orang punya goals yang beda. You know, tinggal di kota, kerjaan itu tapi don't forget who we are. We're ocean people. You know, jadi saya coba bikin video-video inspiration. Baru balik dari NTT sebulan sama YPK untuk bantu naikin lagi daerah Taman Laut Savu. Dari Sumba, Savurejua sampai ke Kupang lautan itu saya lagi mencoba untuk zonasi dan jaga dan angkat apa yang ada di situ. Oke. Saya kemarin lihat di viral ada berita bahwa dapat 10 juta kerja buat Hamish Daud untuk ngumpulin sampah. Malah dibilang pemulung modern. Nah, itu sampai berkali-kali masuk ke my timeline. Saya tertarik sekali dan ini pendekatannya teknologi dan itu juga ada di ekosistem ekonomi kreatif. Ini bagaimana sih idenya dan how do you operationalize the idea? Sebenarnya saya awalnya cuma pengen bikin sistem untuk jaga pemulung. You know, udah cukup lama saya lihat ibu-ibu yang carrying big bags yang orang kalau lewatnya nggak mau deket-deketin. I just feel like, you know, masa kita belum ada sistem sih untuk jaga mereka? They're the real heroes. So me and my team, kita mulai empowerment. Namanya pemulung aja aku pengen, I just want to fix that, you know. Aku pengen ganti aja kayak, apa ya yang bisa bikin lebih presentable gitu. Jadi kita ganti namanya ke Pelestari. Pelestari, that's very positive vibe. Exactly. Pelestari yang sekarang dengan training kita udah pakai seragam, bisa masuk ke perumahan, pakai smartphone, BPJS, dan di atas UMR. Dan sekarang dengan dari ada yang banyak yang nganggur, banyak yang you know, so I try to recover the local economy by giving jobs. Kita buka lapak kerjaan. Jadi sekarang ada 9.600 pelestari pakai seragam. Yang bisa yang mostly atas UMR dan nggak semuanya di 10 juta, tapi itu angka-angka seru. Dan ada beberapa yang kena segitunya. Maksudnya dia udah di atas UMR. Karena ikutin ekosistem kita bikin dengan circular economy. Jadi, karena kita terbatas di rumah ya dengan PPKM ya. So I was thinking like, okay, digitally, gimana nih caranya kita bisa bantu masyarakat, bantu lingkungan, helping industry, just trying to make it a positive thing to give back. And it turned out to be much bigger than I thought. Tadinya non-profit, it was a non-profit. Dengan IOP, dengan Indonesia Ocean Pride untuk I'm a surfer. Saya cuma pengen bersihin lautan aja, you know, pengen bersihin pantai. Tiba-tiba I was thinking, beach cleanup is not the solution. Ya, kita harus kasih insentif, kita harus motivate masyarakat. Banyak orang hidup susah. Banyak orang punya 2 anak, mertua sakit, rumah belum lunas, yang ngapain mikirin sampah? Kita harus kasih insentif dan bantu mereka juga. Dan one way to do it was to create a circular economy yang makin banyak botol yang dikumpul dari alam, dari rumah tangga, whatever. Ini bisa dapat nilai, you can get something from it. Yeah. So sekarang ada hampir 10, kita buka lapak kerjaan hampir 10.000 orang sekarang. 10.000 ya. Ini semuanya terhubung dengan aplikasi Octopus ini. Dengan ekosistem aplikasi kita sekarang ya. Keren. Dan ini konsepnya juga solving real issues di depan kita yang tiba-tiba become a socio-entrepreneurial activities. I just try to make it as simple as I can for people. You know, dulunya kalau mau ikut kalau mau jadi environmentalist harus ikut gerakan, gotong royong. Sekarang tinggal download aja aplikasi. Iya, dulu kita mesti tunggu kayak Jakarta Clean Up Day, ribuan orang datang bersama-sama gitu. Ini salah satu tantangan. Tidak ada satu kemasan pun yang kita sentuh yang ke TPA. Semuanya didaur ulang lagi.
Nah itu yang menyelesaikan permasalahan sampah di hulunya, yang sekarang lebih sustainable tourism development kita arahkan ke sana. Jadi kita nggak bikin tempat pengumpul-pengumpul, tapi diselesaikan di masing-masing desa wisata dan nggak keluar dari situ. Itu I think it operates on the same philosophy. We can definitely talk some more about this. Yeah. Seru banget, tertarik banget, dan I know we have taken so much of your time. It's Mungkin final questions, ini pengembangan dari Indonesia Ocean Pride atau ini ada namanya nggak yang pemulung ini, apa pelestari ini ada atau masih di bawah Ocean Pride punya vertical? So nama organization, tadinya yang program di IOP sekarang sudah bentuk jadi namanya Octopus. Octopus. Oke, karena Octopus suka ngambil itu ya, punya tangan yang banyak untuk ngambil saham. Oke. Well, final before we play the games. There's always games. Oh no, I'm so bad at games. Guessing games. Okay. 3 harapan untuk wisata bahari di Indonesia. Pertama-tama mungkin belajar diving. Belajar diving, banyak yang nggak tahu apa yang di bawah laut. Ya. Belajar diving, kita negara maritim ya, jadi harus tahu. Kalau nggak bisa akses ke laut, mungkin belajar tentang sepenting apa sih lautan kita. Sebagian di dunia sains, kenapa sih so much attention ke lautan kita? And I think harapan saya adalah mungkin if everyone is going to want to work again after the post-pandemic, I think get involved in sustainable tourism. List saya panjang, Pak, tapi yang tiga that comes to mind. Belajar, get involved in sustainable tourism. Take pride, this is your ocean, ini lautan kita. Jadi kita harus jaga apa yang kita punya. Ini selama podcast Wonderful Indonesia, kita selalu membiasakan yang disebut sebagai Wonderful Box. Ini ada surprises dalam bentuk game. Dan game ini ada kisi-kisinya di box ini, dan game ini namanya Deskripsikan Aku. Masing-masing, Hamis dan saya akan diberi 3 gambar petunjuk. Peserta lawan harus memberikan deskripsi dari gambar petunjuk kepada lawan mainnya. Dan peserta yang memberikan deskripsi harus ekspresif dalam mengarahkan jawaban. Aku dulu ya. Deskripsikan aku. Bentukku bulat dan berduri. Duren. Di dalam laut, bro. Oh, oke. Berduri dan jangan sentuh aku karena kau akan sakit dan terracuni. Ini ikan? Bukan. Ini menjadi sign bahwa satu pantai itu agak terkontaminasi. Sea urchin. Yes, Ya kan? sea urchin. Yang disebut di sini landak laut. Landak laut. Tapi orang Indonesia banyak yang menyebut bulu babi. Oke, landak laut saya juga jarang pakai landak laut sih. Oke, bulu babi Tapi biasanya. bulu babi biasanya, Yeah. tapi di sini disebut sebagai landak laut. Oke. Sea urchin, dan ini dalamnya mahal sekali karena dijadikan sashimi atau sushi. Uni. Uni. Tapi bukan Bukan yang ini. semua spesies. Itu bisa dimakan juga, tapi Ini bisa dimakan, yeah. tapi bukan yang uni yang Yeah. kuning di restoran. Oke, tadi udah kesebut. Aku seekor ikan yang bisa menjadi bulat dan berduri dan sangat berbahaya. Bisa berbentuk seperti bola tapi berduri. It's a pufferfish. Yes, Pufferfish? ikan buntel di sini Wah, namanya. saya malah nggak tahu itu namanya buntal. Ini namanya pufferfish ya. Pufferfish, ya. Ya, ini bahaya banget nih. Enggak, itu sebenarnya dia seperempat ukuran itu. Dia kalau lagi mau self defense, mau bela diri, baru dia membesar. Berikutnya, I can go as old as 80 years old. I was born in the sand, buried in the sand by my mother, and I will go into the sea, and after 80 years I will go back to the same. Penyu. Yeah. Ya. Penyu. Oke. Dua lagi.
ini juga spesies laut yang sangat tinggi value-nya dan sempat membuat seorang menteri sangat populer, baik dari segi bisnis maupun dari segi preservation. Ini bisa dijadikan sashimi juga, tapi juga sering dipakai untuk seafood dimakan dengan mayones. Jangan main. Kita ngomongin konservasi laut, Pak. Jangan. Oke. Ini boleh dibudidayakan. Bukan konservasi laut. Ini bukan dibudidayakan, saya jadi lapar belum makan soalnya. Dibudidayakan karena telurnya itu Enak pakai sambal. bukan sangat mahal dan sangat sensitif karena dari telurnya itu banyak yang meninggal. Terus ada 2 tanduk yang panjang. Lobster. Yeay, lobster. Itu pakai sambal elok tuh, Pak. Jangan pakai mayones. Ya, oh jelek. I'm just joking. Kita harus respect semua spesies yang kita promoin hari ini. Tapi ini enak banget kalau dimakan pakai mayones. Terakhir, ini juga salah satu kekayaan dari laut Indonesia, bisa dipakai untuk kosmetik, bisa dibudidayakan, dan bisa juga dipakai buat begitu banyak ragam. Dia tumbuh dan dia juga bisa baik tumbuh di bawah laut maupun dibudidayakan di atas dengan terapung. Rumput laut. Yes, 5 on 5. Oh, you are smart. Because you know all this. Tapi angle yang beda sih. Mungkin saya nggak deskripsi dengan bagus buat jadi makeup atau. Kalau sekarang giliran saya. Boleh. Star. A starfish. Langsung dong. Starfish benar. Hebat, luar biasa Bapak tahu. Ini hebat loh. Bintang laut. Keren loh, dia langsung tahu loh. Ya ada star. Ya terang aja. Oke, ini bukan, dia kerja dengan pelestari. Dia punya kakinya 8. Oke. Kakinya 8, dia kerja sebuah. Tangannya yang tadi yang Octopus. Betul sekali. Yeay, gurita. Yes. Ini pelestari kita dulu. Oh iya. Cuma dia berenang terus, jadi udah kita harus berhentiin kerjanya sama kita. This is one of my mystical, beautiful, special favorite. Oh, banyak. Ini punya otak terbesar antara semua ikan di laut. Oh iya. Kalau kita ngomongin body to brain ratio. Dolphin. No. Dia seperti burung. Oh, stingray. Manta ray. Aku pernah berenang sama dia ikan pari manta. Tapi jauh banget di Raja Ampat juga. Ini Beautiful. Orang baik banget itu. The tourism, this is worth so much more alive dibanding kalau kita buru. This is worth so much money kalau kita orang pengen lihat aja kok cukup. Iya kan, itu kayak diving tourism. Ini yang salah satu yang mengembangkan diving tourism. This is a special species. Dan kita punya marine park untuk manta terbesar di dunia. Iya. This is incredible. Oke. Boleh bahasa Inggris tadi salah ya tadi ya. Dia kecil. Dia kadang-kadang kita kelewatan, maksudnya kita nggak lihat. Dia bentuknya seperti es. Oh, kuda laut. Betul. Tadi saya mau bilang horse. Seahorse. Tapi Langsung. Itu juga beautiful. Susah dapatnya itu. Jarang banget. tuh, Bapak juga ini
Ternyata pecinta laut dan banyak tahu juga. Saya belum pernah. Saya lihat satu kali tapi sangat tidak signifikan, tapi nggak tahu dapatnya di mana. Buat divers yang masih pemula, beginning, penting dengan dive master yang jago. Yang Karena bisa tahu. orang itu nggak lihat diving. Oh, mungkin dia ada di sekitar kita, Iya, kita nggak tahu. lihat sampai kecil banget itu dan ngumpet-ngumpet ya. Dia kan nggak punya defense mechanism, jadi dia harus ngumpet-ngumpet terus. Jadi kalau punya dive master, yang tadi saya bilang kasih experience yang lebih bagus, baru bisa lihat. Oke, tidak terasa kita sudah habiskan waktu hampir 1 jam dengan Hamish, and there's so much more to talk, dan banyak yang mesti di follow up, kerjasama bareng, dan saya terima kasih banget. I really thank you very much for your valuable time. Dan dalam tradisi podcast Wonderful Indonesia, kita tutup dengan pantun. Nggak perlu liburan sampai ke Korea Selatan. Cakep! Di Indonesia punya banyak pulau yang istimewa. Cakep! Ayo semua lestarikan lingkungan. Cakep! Bersama Hamish, jadikan wisata bahari kelas dunia. Terima kasih, dan kita tutup dengan selfie.